Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang melihat video ini, mungkin kalian akan sedikit merasa heran, kok ada sih yang menceritakan tentang ada aja gitu loh kisah ajaib sekitar matematika. Nah, agar kalian bertambah nih ilmu pengetahuannya, saya akan memberikan 3 kisah ajaib di sekitar ilmu matematika. Segala hal yang berbau ajaib memang selalu menarik perhatian, apalagi tentang ilmu matematika. Siapa sangka ilmu matematika itu memiliki sebuah kisah ajaib tersendiri loh. Banyak peristiwa ajaib di dunia ini, baik yang menyangkut fenomena alam maupun kejadian yang dialami oleh seseorang. Bahkan, cerita-cerita ajaib itu dapat ditemukan dalam dunia matematika. Heran gak sih? Heran lah pastinya. Berikut ini merupakan kisah nyata dari 3 tokoh ajaib yang terbilang nyata dalam ilmu angka. Tokoh pertama yang akan saya ceritakan adalah Carl Friedrich Gauss. Jadi mulanya, kejadian menakjubkan yang dilakukan oleh Gauss adalah ketika ia duduk di sekolah dasar. Saat itu, sang guru berharap memiliki waktu istirahat lebih banyak sebelum melanjutkan pelajaran. Ia pun meminta muridnya, yang termasuk di situ ada Gauss, menjumlahkan bilangan 1 sampai dengan 100. Akan tetapi, keinginan sang guru sia-sia. Karena apa? Karena Gauss mampu menyelesaikan soal dalam beberapa detik saja. Menarik bukan? Bisa ya, seorang anak SD menjumlahkan bilangan 1 sampai dengan 100 dalam waktu beberapa detik saja. Carl Friedrich Gauss adalah ilmuwan hebat dunia. Bahkan, Gauss diakui sebagai ahli matematika terhebat sepanjang masa. Predikat tersebut sangatlah beralasan karena sejak kecil ia memang jenius. Ketika berusia 3 tahun, Gauss mampu menemukan kesalahan ayahnya saat melakukan kalkulasi bidang keuangan. Masih kecil loh, udah bisa ngambil kalkulasi bidang keuangan punya ayahnya. Udah heran lagi, jika saat dia dewasa, dia akan jadi ilmuwan hebat di dunia. Ia pun menggunakan cara unik dalam menyelesaikan soal itu. Gauss mengelompokkan bilangan 1 hingga 100 menjadi 1 dan 100, 2 dan 99, 3 dan 98, 4 dan 97, dan seterusnya hingga 50 dan 51. Setiap pasang bilangan tersebut berjumlah 101, dan ia mendapatkan 50 pasang bilangan. Sehingga jumlah totalnya menjadi 50 kali 101 sama dengan 5050. Tokoh yang kedua yaitu Paul Wolfskäl. Jika kalian bertanya-tanya, apakah Paul merupakan ahli matematika? Jawabannya bukan sama sekali. Paul bukanlah seorang ahli matematika. Ia adalah seorang yang bergerak dalam bidang industri dari Jerman. Lantas, apa hubungannya sih antara Paul dengan ilmu angka ini? Ya, Paul hidupnya pernah diselamatkan oleh ilmu angka ini, yaitu ilmu matematika. Gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya begini kawan-kawan. Paul sempat memutuskan untuk bunuh diri dengan sebuah pistol yang akan ia tembakkan ke kepalanya. Bahkan,
Paul telah merencanakan tanggal serta jam berapa ia akan melakukan bunuh diri tersebut. Entah apa yang melatar belakangi Paul untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin karena ia mengidap penyakit tertentu kah? Atau karena masalah percintaan? Seperti sebuah petunjuk keselamatan, Paul memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan pribadinya beberapa jam sebelum waktu yang ditentukan untuk bunuh diri. Di perpustakaan, ia menemukan sebuah makalah mengenai teorema yang sangat terkenal, yaitu Fermat's Last Theorem. Paul pun mulai menyelami setiap tulisan yang ada dalam makalah tersebut, hingga kesibukannya menenggelamkan niatnya untuk bunuh diri. Wow, ajaib sekali bukan? Ilmu matematika ini sangat menarik perhatian Paul daripada niatannya untuk bunuh diri itu. Mengalahkan sebuah niatan untuk berbunuh diri, guys. Bahkan, ia hanya sibuk memikirkan cara untuk memecahkan masalah yang dibawa oleh buku tersebut. Paul terus berusaha memecahkan soal dalam waktu yang cukup lama. Meskipun usahanya itu gagal, Paul sadar akhirnya bahwa waktu yang ia tetapkan untuk bunuh diri telah lewat. Dan saat itu juga, dia sadar, saya selamat, saya tidak jadi bunuh diri. Saya kagum dengan ilmu ini. Ilmu apa yang ada di dalam makalah ini? Paul bahkan menyediakan hadiah sebagai balas jasa sebesar 100.000 marks bagi yang mampu memecahkan masalah Fermat's Last Theorem. Hadiah itu dikenal dengan nama hadiah Wolfskull, yang diambil dari nama Paul sendiri, yaitu Paul Wolfskull. Yang terakhir ada George Danzig. Apa sih ceritanya? Kisah ini dipastikan mampu membuat Anda takjub. Saat menempuh studi doktoral, George Danzig terlambat menghadiri sebuah mata kuliah. Ketika ia memasuki ruangan, telah tersedia 2 buah soal di papan tulis. Ia pun menyalin soal tersebut dan berusaha mengerjakannya sebagai tugas kuliah. Setelah mengerjakan beberapa saat, ia sadar bahwa tugas tersebut lebih sulit dari biasanya. Namun, ia tetap berusaha mengerjakan tugas itu hingga selesai. George akhirnya mengumpulkan soal itu, seraya meminta maaf kepada sang dosen karena mengerjakannya agak lama, dengan alasan soal itu sedikit lebih sulit dari biasa. Enam minggu kemudian, sang dosen pun datang ke rumah George dengan terkopoh-kopoh. George kaget, bukan main, karena ia takut telah melakukan kesalahan. Dalam hatinya berkata, aduh, itu dosen ngapain kesini dengan rupa yang terkopoh-kopoh seperti itu? Apakah saya melakukan kesalahan? Saya harus apa nih? Bisik hati George. Akan tetapi, sang dosen menyampaikan kabar mengejutkan bahwa kedua soal yang diselesaikan oleh George merupakan 2 soal statistika yang belum terpecahkan oleh siapapun. Wow! George bingung, kok bisa ya? Dia masih melongo kayaknya waktu itu. Terus, George lah orang pertama yang mampu memecahkannya. Widih. Akhirnya, hasil pekerjaan George dirangkum menjadi sebuah makalah yang dipublikasikan oleh sang dosen. Keajaiban tidak berhenti di situ. Kedua soal tersebut diterima sang dosen sebagai disertasi. Kisah tentang George pun digunakan sebagai topik khotbah mengenai kekuatan berpikir positif oleh seorang pendeta kala itu. Bahkan,
sebuah film populer, Good Will Hunting, dibuat berdasarkan cerita George Danzig. Jadi kalau kalian mau lihat sebuah cerita yang emang nyata dari George Danzig ini, kalian bisa lihat film Good Will Hunting. Ya, ingat kawan-kawan, Good Will Hunting itu adalah cerita yang nyata dari George, itu diambil dari ceritanya George. Oke? Tibalah kita di kesimpulan dari ketiga kisah ajaib sekitar matematika. Yeay! Yang pertama, yaitu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tak ada masalah tanpa solusi. Ingat itu kawan-kawan, ingat baik-baik. Yang kedua, fokus pada sebuah petunjuk kebaikan. Fokus dalam sebuah petunjuk kebaikan itu artinya kita harus berpikir positif terhadap hal apapun itu. Terus yang ketiga, penting banget nih guys, bekerja keras. Apalagi dari ketiga kisah ajaib tadi yang saya ceritakan, itu utamanya tuh mereka tuh sangat bekerja keras loh. Ya nggak sih? George, Paul, terus yang SD itu siapa nih? Carl. Bekerja keras semuanya deh. Dan hasilnya apa? Mereka menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik. Selesai juga cerita tentang kisah nyata dan kisah ajaib di dunia matematika yang saya yakin tidak banyak orang yang tahu mengenai kisah ini. Jadi buat kalian mendengarkan kisah-kisah ini, kalian adalah orang yang sangat beruntung. Kalian semua akan tahu mengenai kisah ajaib yang ada di dalam ilmu matematika. Yang sebenarnya ilmu matematika itu pasti banyak yang dislike atau tidak suka ya dalam istilahnya, karena mereka memandang ilmu matematika itu angka-angka yang sangat menyebalkan. Tapi tidak kok kawan, mengandung sebuah keajaiban di dalamnya. Yeay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.